Dor, 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 dor. Nah, oke guys, gadget channel balik maning guys. Halo guys, gadget kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini gadget berbagi lur ya, berbagi tentang rumah burung walet atau sarang burung walet. Dan video ini untuk menjawab saudaraku yang tanya atau request soal ini bosku ya, soal cara membasmi kutu. Gadget nggak praktekkan di RBW karena gadget nggak ada waktunya untuk mempraktekkan di RBW, karena sekarang waktunya bisa bikin video sekarang ya, gadget bikinkan di sini saja bosku ya. Nah, untuk mempraktekkan itu sebenarnya sama juga caranya. Kalau untuk RBW yang sudah beroperasi atau ada sarangnya, ada burungnya, kalau ada kutunya, caranya untuk membasmi itu gimana, seperti apa, dan cara merawat RBW nya itu seperti apa. Oke, seperti itu bosku ya. Nanti caranya saya jelaskan di sini juga. Ada obatnya dan ada caranya untuk menetralisir biar kutu itu nggak ada di RBW kita, dan hasil sarangnya itu kurang lebih seperti ini. Karena kalau contohnya RBW itu kalau ada kutu, ada kutunya, apalagi kadarnya banyak, nanti untuk efeknya itu untuk burung pun nggak suka, apalagi untuk anak mempengaruhi. Burung besar nggak suka, dan efeknya di sarang pun kotor bosku ya. Nah, kotornya itu sudah kotor habis. Contohnya seperti ini, sama-sama mangkok. Kalau banyak kutu, nanti sarangnya ini jadinya jamur bosku ya, berjamur atau keluar jamur, atau lumut. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini tapi ini bukan karena jamur ini bosku ya, ini karena kuningnya ini bersarang di dinding. Nah, ini bersarang di dinding. Nah, ini gadget panen, walaupun masih kecil gadget panen biar dia bersarang di papan sirip, karena di papan sirip itu masih banyak tempat. Nah, tapi dia bersarang di dinding, jadinya sarangnya seperti ini. Kurang lebih kalau sarang berjamur atau lumut atau ada kutunya, nah itu seperti itu. Atau suhu di dalam RBW terlalu lembab, efeknya itu seperti itu bosku ya. Sarangnya jadinya sorry bosku, nggak bagus kualitasnya. Nah, contohnya seperti ini. Walaupun sama-sama bentuk mangkok seperti ini ya, tapi kalau itu sarangnya jamur atau ada kutunya, apalagi banyak, itu nanti dia untuk grade atau harga kualitas sarang ini betul-betul rendah bosku ya. Paling rendah sendiri untuk grade mangkok yang sarang itu ada kutunya atau berjamur. Nah, seperti itu untuk mengenali karakter sarangnya. Oke, seperti itu. Dan caranya untuk mengatasi banyak bosku ya. Cara untuk mengatasi itu banyak. Oke, ini gadget kameranya saya selehkan saja bosku ya, biar senang sedikit. Nah, saya selehkan di sini biar senang sedikit, biar gadget gak pegang. Oke, gadget sambil ngomong
sambil menerangkan nanti untuk cara solusinya itu gimana untuk membasmi kutu. Seperti itu bosku ya. Aja sekedar berbagi saja, karena kalau untuk RBW kalau kita nggak rawat sampai ada kutunya, nanti efeknya itu ya di burung, di anak, di sarang, pasti di situ itu bosku ya. Kalau kita nggak rawat, itu untuk RBW yang sudah beroperasi, yang sudah ada burung dan ada sarangnya, seperti itu. Biasanya itu kalau yang ada kutu, biasanya yang seperti itu, yang sudah ada sarangnya itu biasanya. Seperti itu. Oke, sekarang seperti ini. Satu cara untuk mengatasi itu biar nggak ada kutunya, ini untuk menetralisir dulu bosku ya. Jangan sampai, kalau bisa itu RBW itu jangan ada kutunya kalau bisa, jangan sampai. Seperti itu, jangan sampai ada kutunya kalau bisa. Kalau sudah contohnya itu sudah sampai ada kutunya, seperti itu, sampai banyak, itu RBW kita itu kurang untuk merawatnya. Caranya untuk merawatnya itu kurang. Seperti itu, merawatnya RBW itu kurang bagus, kurang baik, seperti itu. Oke, pertama untuk cara merawat dan menghindari kutu itu, kalau untuk kadar RBW-nya itu jangan terlalu lembab. Seperti itu. Contohnya seperti di video kajet atau kajet live. Untuk RBW itu yang bagus itu, karena kajet itu utamakan bosku ya, untuk suhu itu kajet utamakan. Untuk suhu itu kajet utamakan. Di sini 28 sampai 32. Ini 28 sampai 32 untuk suhu panas. Kalau lembab biasanya mengikuti ini. Biasanya mengikuti ini. Seperti itu. Ini untuk di siang hari bosku ya, untuk di siang hari. Ini biasanya pokoknya suhunya bisa berjalan di sini, itu untuk lembabnya sudah ikut. Sudah ikut pokoknya, untuk lembabnya itu sudah ikut. Seperti itu. Dan kalau suhu di dalam RBW itu nanti kebanyakan terlalu lembab, biasanya itu suka mendatangkan kutu bosku ya, mendatangkan kutu atau kotoran di bawah itu nanti lembab, jadinya banyak kutunya. Kalau kita nggak rajin menetralisir kotoran itu, kalau bisa ya jangan dibersihkan terus bosku ya, nggak bagus juga. Kalau bisa itu cara untuk menetralisir kutu, kotoran di bawah lantai itu, kotoran burung itu kita semprot obat bosku ya, obat kutu. Seperti itu. Itu caranya untuk merawat. Karena kalau kita nggak perhatikan di sana, nanti kalau suhunya terlalu lembab, biasanya itu kalau sudah lembabnya terlalu lama, dia kutu nanti biasanya itu banyak dan naik. Bukan kutu saja bosku ya, kadang hewan-hewan yang biasa di kotoran burung itu yang hitam-hitam keras itu, dia pun naik itu. Kalau itu dia naik makan sarang. Kalau kutu dia berefeknya di anak, di sarang, di burung nggak bagus. Nanti kalau ada kutu nanti jadinya nggak betah nanti semuanya, burung sama anaknya, dan sarangnya efeknya pun jelek, nanti nggak ada kualitasnya. Seperti itu. Cara pertama itu bosku ya, cara pertama untuk suhu di dalam RBW itu jangan terlalu lembab. Kalau bisa di siang hari itu seperti ini, 28 naik sampai 32 terus berjalan ini bosku ya, jangan berhenti di sini, jangan berhenti di sini. Nanti ini suhu ini kalau kita kontrol, ini menetralisir kutu juga. Seperti itu. Dan nanti waktunya kalau sudah contohnya 1 bulan atau 2 bulan atau 1 musim 1 kali bosku ya, minimal 1 musim 1 kali tiap kita manen. Itu untuk kotoran di dalam RBW itu kita obati bosku ya, kita semprot. Kita semprot, jangan dibersihkan kotorannya bosku ya, kalau belum waktunya jangan dibersihkan untuk kotoran itu. Itu kita semprot, kita obati, obat pokoknya khusus obat kutu, yang intinya obat kutu itu yang bagus untuk di dalam RBW. Itu obatnya apa saja yang penting bagus untuk di dalam RBW. Nanti kalau kajian sebutkan
nanti kajet kalau di sini nggak bisa bosku ya, nanti dibilang promosi atau gimana bosku ya. Nah, yang penting di daerah bosku situ dicari obat racun kutu atau hama seperti semut, seperti coro, seperti apa yang nggak bau bosku ya. Nah, yang nggak bau dan nggak mempengaruhi burung walet, ada pokoknya khusus burung walet itu ada. Nah seperti itu. Nanti kalau bosku mau tanya soal itu, yang lihat video kajet bisa tanya langsung sama kajet di komen atau di apa, atau di nomor telepon kajet ada di channel situ ada. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk cara mengatasi biar kutu itu nggak sampai naik ke atas. Nah, kita semprot kotoran itu minimal 1 musim 3 bulan 1 kali. Nah, sampai dinding-dinding bosku ya. Nah, biasa nanti naikkan ngikut dinding sampai dinding-dinding, jangan sampai terlalu atas, jangan kena papan atau sarang. Tapi kalau obatnya itu bagus, contohnya obat itu gak berbahaya untuk orang, nah, contohnya obat itu gak berbahaya untuk orang, itu bisa sampai kena sarang atau kena itu bisa. Itu kalau yang sudah sampai ada kutunya di sini. Tapi betul-betul obat yang gak berbahaya, nah, seperti itu. Tapi mau cari obat seperti itu susah. Nah, seperti itu. Nah, cara untuk merawatnya yaitu untuk kotoran di bawah itu kita harus rajin mengobatinya itu. Dan obatnya itu pokoknya intinya yang bagus dan khusus untuk RBW, nggak mempengaruhi baunya itu untuk burung walet seperti itu. Oke, itu untuk mengatasi atau caranya itu biar nggak ada kutunya juga. Kalau sudah nanti kalau sudah sampai ada kutunya nanti kajet bagi tahu. Oke sudah. Dan cara kedua, nah ini kajet biasa lakukan tapi kajet jarang bikin videonya bosku. Nah, kajet biasa lakukan kadang 1 bulan, kadang 1 musim 1 kali kajet biasa lakukan, tapi kajet jarang bikin videonya. Nah ini untuk merawat RBW itu biar nggak ada kutunya, satu cara lagi. Nah, dan biar sarangnya dapatnya seperti ini, itu rajin disemprot parfum bosku ya. Nah ini untuk kawasan atas dinding sampai papan sirip, sampai walaupun ada sarang, walaupun ada burung anak, itu kalau parfumnya bagus itu nggak mempengaruhi. Contohnya kajet sudah naikkan video kajet, nah, untuk parfum, nah, seperti itu. Nah, itu kalau kajet parfum kajet itu kalau disemprotkan di papan sirip bagus, di anak pun nggak mempengaruhi, kena sarang pun jadinya kilat-kilat, sarangnya pun lebih bagus juga, nggak tambah kuning. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk parfum itu kalau parfumnya bagus itu pun menetralisir, nah, menetralisir kutu itu, walaupun kadarnya itu nggak sekuat seperti obat kutu. Nah, seperti itu cara untuk merawatnya bosku ya. Nah, kalau contohnya sarang ini kita RBW itu kita rawat seperti itu 1 bulan atau 3 bulan 1 kali kita semprot parfum dan parfumnya itu bagus. Nanti untuk kutu itu kalau sudah ada bau parfum itu dia nggak mau bosku ya naik atas. Nah, contohnya itu RBW kajet seperti itu. Kalau sampai RBW kajet itu ada kadang sampai kalau ada kutu enggaknya itu kelihatan bosku ya. Nanti sarangnya itu biasanya jamur atau berlumut. Kalau tidak kita manen saja nanti sudah terasa nanti. Walaupun kutu itu enggak kelihatan tapi kita manen saja nanti terasa. Nah, dia jalan di tangan kita. Nah, itu sudah naik sampai atas itu. Nah, kalau seperti itu harus cepat-cepat dibasmi kutunya itu. Nah, kalau bisa kutu itu jangan sampai naik seperti itu. Ya cara merawatnya seperti itu tadi. 1, untuk RBW jangan terlalu lembab. 2, untuk kotoran rajin disemprot tiap bulan bisa, tiap musim bisa, maksimal paling lama pun 1 musim 1 kali bosku ya. Nah, waktu kita habis manen atau mau manen kita semprot.
Nah, itu kotorannya sampai dinding-dinding. Semprot obat kutu. Nah, seperti itu. Dan untuk cara kedua yaitu tadi Kajet biasa lakukan itu untuk parfum itu. Nah, untuk menetralisir kutu itu biar nggak naik atas. Karena kalau parfum Kajet Kajet semprotkan di kawasan atas, nanti kutu itu nggak mau naik bosku ya. Nah, seperti itu. Karena kalau Kajet sampai nanti contohnya RBW sudah sampai ada kutunya, nah itu sudah bahaya kalau bagi Kajet itu. Nah, sekarang seperti ini. Kajet ada pernah naik seperti itu waktu betul musim hujan dan RBW itu. Ini pengalaman Kajet, nanti bagi saudaraku yang sudah sampai ada kutunya. Bagi saudaraku yang sudah sampai naik kutunya, ini Kajet pernah ngalami juga musim hujan lama dan RBW itu Kajet nggak bisa masuk. Musim banjir, jadi waktunya masuk nggak masuk. Nah, jadinya suhunya terlalu lembab. Nah, untuk kutu itu sudah sampai naik ke atas. Nah, seperti itu, sudah naik ke atas. Nah, jadinya sarangnya itu sudah, aduh, pokoknya sudah nggak bagus lah, banyak jamur dan banyak kutu. Efeknya nanti kalau anak-anaknya pun apa itu kena kutu pun nggak bagus, burungnya yang besar pun nggak betah nanti. Nah, seperti itu. Kalau bisa itu seperti itu, jangan sampai naik bosku ya kutu itu. Cara merawatnya seperti itu tadi. Dan ini kalau caranya sudah sampai naik, ya sudah, mau gimana lagi, kita mau obat. Nah, kalau contohnya Kajet pakai itu, pakai parfum Kajet saja, kalau kurang bagus, kurang maksimal, Kajet pakai cara lain. Tapi kalau untuk merawatnya, nah, kalau parfum Kajet itu bagus untuk buat merawat. Contohnya biar nggak sampai naik. Nah, seperti itu. Kita rutin semprot parfum itu. Nah, tapi kalau sudah sampai naik, yaitu kita harus obati bosku ya. Nah, cari obat yang betul-betul nggak berbahaya tapi bisa menghentikan kutu. Pokoknya nggak berbahaya untuk orang. Contohnya ini kalau kita obati kena makan, dimakan orang nggak berbahaya, nggak jadi kanker, nggak jadi apa, pokoknya nggak berbahaya. Kalau bisa itu seperti itu. Nah, dan nggak mempengaruhi burung. Itu jalan satu-satunya. Dan jalan kedua, kalau memang terpaksa sudah banyak kutu di sana, jalan kedua, sarang ini harus kita turunkan. Nah, sarang ini semuanya kita turunkan. Kalau RBW itu sudah beroperasi lama nggak apa-apa. Contohnya kita panen rampas. Nah, kita turunkan semuanya biar di sarang-sarang ini biar bersih, baru kita obati. Nah, seperti itu. Caranya yang sudah ada kutunya. Pakai obat kutu bisa, pakai parfum bisa. Seperti itu. Itu untuk mengatasi kutu. Nah, seperti itu bosku ya. Tapi kalau RBW kita rawat, nah, contohnya seperti yang Kajet omongkan di depan tadi. Nah, nanti ini sarangnya sudah nggak sampai kena kutu bosku ya. Nah, sarangnya jadinya bagus dan nggak sampai kena kutu. Karena kalau sudah naik sampai kena kutu itu, nah, sudah intinya RBW kita itu merawatnya itu kurang maksimal. Nah, seperti itu. Oke, nah, seperti itu bosku ya. Ini untuk cara mengatasi RBW yang ada kutu atau tidak. Nah, biar nggak ada kutu, caranya seperti itu tadi. Kalau yang ada sudah sampai ada kutunya, caranya seperti itu tadi. Nah, oke, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.